Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ini request ya. Oh. Jadi ada request untuk Gus Aik lagi dong katanya. Ya. Ada apa dengan jenengan kok minta diundang lagi? Inilah Berdasarkan permintaan netizen. menikmati kesendirian itu. Oh, nikmati kesendirian. Nah, ini kita sedikit melanjutkan untuk di video ketiga dengan saya kolaborasi dengan Gus Aik. Beliau adalah, saya jelaskan lagi ya Gus ya, biar teman-teman juga paham. Baik. Beliau sekarang aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya Gus, Nggih. di bidang Komisi B Perekonomian. Lah, singkat cerita dengan part yang kemarin sempat kita bahas, kita kemarin itu bahas apa, sekolahan ya? Nggih, New normal ya. New normal. Lah, sedikit kita ulas kembali. Bagaimana Gus perkembangan selama part 2 dan hari ini jenengan saya undang untuk berbicara lagi, ada progres nopo? Ya. Alhamdulillah progresnya sih bagus lah, positif. Iya. Ada kejelasan. Ada kejelasan dari kejelasan. pemerintah terkait bagaimana masuknya sekolah. Mulai Oh. kapan masuknya sekolah kan Iya. sudah ada kejelasan, kemarin diumumkan oleh kementerian yang Pendidikan, terkait bagi iya. pendidikan dan juga kementerian yang lain terkait dengan sekolah di new Normal. normal. New anyar, normal waras. Waras. Kewarasan yang anyar. Jadi dengan adanya keputusan dari pihak kementerian terkait perihal kapan sekolah bisa diaktifkan ya Gus ya. Betul. Akhirnya pertanggal berapa Gus? Sekolah di pertengahan Juli ini Di pertengahan Juli ini dengan sistem protokoler kesehatan. dengan protokol kesehatan dengan Iya. beberapa tahapan-tahapan. Dengan Kan beberapa ada, tahapan-tahapan. kemarin dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan. Nggih. Kalau yang zona merah, zona hijau, Oh, tapi tetap berstep zona maksudnya. berstep zona. Kalau Jombang masuk zona apa itu Gus? Masih merah. Masih merah, berarti nggak boleh sekolah. Belum. Oh, belum boleh. Masih harus, kalau zona merah itu masih dalam kondisi harus masih online lagi. Online lagi. Daring, bukan darling ya. Darling Daring itu ya. kan, aduh. Antara daring dan darling itu tipis-tipis jauh lah. Jadi berarti Jombang belum bisa nerapin itu ya Gus ya? Kalau yang sesuai dengan instruksi dari ke kementerian kemarin, Iya. kalau yang zona yang masih zona merah, Iya. tetap harus dengan secara Online secara virtual gitu ya. Ya. Tapi saya kemarin dapat info katanya beberapa pondok sudah membuka untuk santrinya beraktivitas lagi, untuk mengenyam belajar lagi. Nggih, Nah, itu kalau pondok gimana? pesantren, Nah. itu kan di pondok pesantren pendidikannya kan ya pendidikan yang berhubungan dengan apa? Sebagaimana pendidikan ada sanawiyah, aliyah, Iya. tapi ada pondok pesantren salafiyah yang hanya kitab kuning. Ah. Itu sama Kementerian Agama kemarin juga diperbolehkan untuk santrinya kembali ke pondok sesuai dengan juga menggunakan dengan protokol Iya. kesehatan. Berarti tetap ada harus kerjasama di internal pondok juga ya Gus ya, Betul. untuk tata tertib baru dengan Betul. aturan baru. Betul. Lah itu ewo pekewo mesti nih. Ewo pekewo, tapi kalau secara kita ambil hikmahnya, Iya. setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti. Pasti. Di situ juga adanya bagaimana dengan kebiasaan baru itu akan menjadi lebih produktif dan lebih hikmahnya juga lebih, insya Allah akan terkait dengan menjaga kesehatan, terus kebersihan di lingkungan pondok. Kalau oleh kesadaran. kempro, Nah, kalau icol-icolan kelambi kayak Gus. nah, Kan itu kalau biasanya ini- anak pondok kan begitu. ya, ijol-ijolnya kan ada alasannya itu. saya dulu ijolan kelambi ya kalau sudah dicuci, Mas. Oh, nggih. Kalau udah belum dicuci ya apek-apekan namanya. Tapi menarik ya kalau Nggih. yang secara pendidikan sendiri. Pendidikan kemarin setelah sudah ada keputusan, yang menarik lagi itu adalah terkait dengan sistem belajarnya online masih belum. Yang saat ini saya lihat masih belum dengan online. Iya. Itu belum bisa mengena, belum mengeluarkan dari kementerian. Setahu Iya. saya itu belum mengeluarkan cara online yang efektif. Enggak hanya sekedar kemarin
hanya sekedar yang sempat kita bahas itu ya, tugas, terus apa siswa joget-joget apa tugasnya, terus dikirimin ke gurunya, cuman gitu aja kan ya, Gus ya? itu belum ada solusi Nah, cara mulainya efektif. Nah ini dari beberapa pondok yang ada di Kabupaten Jombang itu kan kemarin sempat menerima siswa baru Nggih, nggih. dengan metode online juga tesnya. Betul. Tapi kan itu nggak bisa ditolak ukur juga gitu loh. Nggih, Pripun. betul. Kalau di pondok pesantren punya karakter sendiri, Mas. Nggih. Tidak hanya sekedar ujian tes seperti itu, nggih. Iya. Tapi juga ada komunikasi juga dengan wali santrinya. Iya. Di situ tetap dalam pondok pesantren sebagai adik Jombang, kalau ada wali santri yang belum yakin juga. Iya. Ya, kemarin saya juga sempat ini online daring Iya. dengan Beberapa diskusi wali dengan santri, ya, dengan beberapa kiai-kiai yang ada di Jombang itu ya Gus ya. Nggih, dan juga di Jawa Timur Oh sebenarnya. itu pengasuh nggih. pondok pesantren semua. Ya enggak, wali-wali santri. Oh, wali-wali santri. Wali santri yang Nggih. anak putra-putrinya itu mondok di pesantren yang ada di Jawa Timur, Oh, mana iya, juga ada di iya. Jawa Timur. Lah, Itu itu kemarin ada pripun, yang Gus? dari Palembang juga mana Responnya. Responnya sangat menginginkan sebenarnya putra-putrinya untuk kembali ke pondok pesantren. Nggih. Dan tentunya juga malah kebanyakan mengatakan, nah bisa dicek juga di YouTube juga di YouTube saya itu juga kebanyakan adanya keinginan untuk putra-putrinya agar bisa belajar kembali ke pondok pesantren itu hero-nya sangat besar, dan keyakinan bahwa sesungguhnya masyayikh pondok pesantren pasti akan menjaga dengan protokol kesehatan yang ada, kepedulian yang ada yang di Kedenanyar, ada yang ke Pelosok, Kediri, ada yang ke Lirboyo, kemarin sudah mulai ada komunikasi. Dan memang selama ini kendalanya juga bercerita terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi yang saat ini wali santri saat itu, Mas. Saat ini kondisi wali santri memang juga dalam beberapa banyak itu juga kondisinya terkena dampak dengan dilema ya pandemi ini. Dengan seperti itu juga kemarin juga terkait dengan ekonomi, anaknya belajar di rumah. Dan kan sekarang pondok pesantren itu adanya karakter itu langsung pada perilaku, tingkah laku, tidak hanya sekedar pada pemahaman, tapi pada afal atau tingkah laku. Akhlak itu dari tingkah laku. Contoh itu lebih utama, attitude-nya itu pada karakter itu yang didapatkan. Dan kalau di rumah kebanyakan kemarin ikut ngaji, TikTokan, karena TikTokannya yang hal-hal yang enggak ini, ya enggak produktif. Malah kadang ada yang wali murid cerita saat ngaji online, kemudian ngaji terkait dengan tata bahasa Arab, namanya jurumiyah ya, ngaji jurumiyah. Biasanya kalau di pondok setelah ngaji itu malamnya ada musyawarah. Ada musyawarah, musyawarah dengan teman-temannya, sawir musyawarah, terus saling bertukar pikiran, yang nggak paham tanya, yang nggak memahamkan. Nah waktu ngaji online, setelah ngaji terus tanya ke orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa jawab. Ini maksudnya gimana ini Pak? Maksudnya gimana? Orang, ya gak ero, ya takut coba. Hal seperti itu menjadi kendala. Kadang malah ada yang malah menjadi salah kaprah Itu juga makanya tidak bisa langsung terkait dengan pembelajaran, terutama di pondok pesantren ada karakter sendiri yang memang transfer secara keilmuan juga hanya bisa dilakukan dengan karakteristik yang dengan afal itu tadi, perilaku. Oke, siap. Jadi itu beberapa informasi yang Gus Ai sampaikan ya Gus ya. Kabar gembira, aktivitas sekolah sudah mulai masuk lagi, tapi ya itu yang masih jadi problem itu zonasi yang pertama, yang kedua tata cara belajar online yang pas ini gimana? Ya, masih mencari formula yang kurang bisa mengena. Terutama gimana kalau orang tuanya itu guru, juga anaknya seperti apa. Kalau menurut jenengan enaknya di siapa itu? Enaknya siapa? Iya, nggak maksudnya dengan sistem yang bagaimana? Kalau online sampun, tapi kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya metodenya harusnya adanya terkait dengan ya terutama juga berhubungan dengan kapasitas dengan gurunya gitu. Siapa tahu bulan kita didengar sama Nadiem Makarim kan lumayan. Oh iya, saya yakin didengar. Milenial kok. Milenial pasti dengar, kalau nggak dengar yang kita ya ditanyakan, kita tanyakan dengan dengar nggak milenial enggak. Itu harus ditanyakan. Pripun Gus? Ya. Saya kira terkait dengan kalau online pengajarannya itu saat ada beberapa komunikasi yang intens dengan antara kalau yang di zonasi juga, maksudnya zonasi itu bagi yang di situ wilayah pedesaan yang di situ nggak ada teknologinya, itu juga
gurunya juga harus juga disupport terkait dengan ekonominya, Mas. Nah, pun mboten dikongkon toh. Ya, tidak hanya seperti biasanya, tapi ya kalau mendatangi muridnya, kalau gurunya yang ikhlas, Enggak masalah. nah itu datangi murid-murid itu masih banyak, Mas, yang tidak bisa hanya sekedar Ada. online. Banyak, jangan kan ada. Di daerah-daerah kita di desa itu Iya. banyak yang itu. Kadang-kadang gantian dengan orang tuanya HP. Karena Pulsa ini, ribut. paketan dan lain sebagainya. Bantuan kemarin akhirnya hanya beli pulsa. Untung nggak beli mercon atau gampang api. Jadi kalaupun masuk juga memang si Marakama juga memang ya. Kalau masuk juga dengan kondisi yang saat seperti ini juga mengkhawatirkan. Iya. Karena juga apalagi yang anak SD, SMP jarak ado-adoan ya tetep ngidek, Mas. Ya ngambil Iya. koncone Iya, ngatur-ngatur nggak mau. tonton iku apa dadan mangkel-mangkelan tapi aku ya. Iya, Kan iya. lucu ya kalau SMA, Bisa lah ditata. perguruan tinggi. Jual-jualan masker ya, keluar. Ayo jualan masker. itu Iya. itu ketambahan lagi menarik lagi terkait dengan selalu saja setiap tahun adanya masalah penerimaan siswa Baru. nah, menjadi masalah terutama dalam kondisi seperti ini. Ini kan menjadi pertanyaan lagi berarti ketidaksiapan juga. Nah, Kondisi pandemi ini saat menghadapi kondisi seperti ini dengan cara pendaftaran yang begitu banyak menuai kontroversial di daerah belum siap juga kayak trial and error aja kan masih gagap juga. bisa dikatakan dipaksakan nggak sih, Mas? Ya dipaksakan, kayak mau nggak mau ya dipaksakan. Iya kan? Ya kayak dipaksakan, tapi pemaksaannya kayak nggak terkonsep. Oh gitu. Kan mestinya harus tahu. Kemarin Masalahnya kan seperti kalau itu. kita udah terlalu lena banget bahwasanya kita kan off ini benar-benar lama tuh. Iya. Ya kan, aktivitas, perekonomian, pendidikan dan lain Iya, sebagainya. di semua lini. Ya, di semua lini. Tapi nanti kalau kita tidak paksakan untuk memulai, itu kita malah nggak tahu harus mau ngapain, malah. Iya, Ya kan? Nah, itu kan pastinya nanti ada efek plus minusnya, positif dan negatifnya. betul. Berarti dikembalikan lagi ke personal harus bagaimana, atau memang ada terobosan dari pemerintah atau dari memang beberapa pihak terkait perihal bahwasanya semalam Pak Jokowi marah-marah. Oh iya, iya. Ya, Ya. bagus itu. Ya. Bagus. Kalau itu bisa dicontoh marah-marahnya Iya. oleh gubernur dan bupati Nah. terkait dengan penggunaan anggaran Covid. Jangan ditunggu. Di Jawa Timur aja Kalian 2,3 harus jemput T. bola. Harusnya juga ikut marah-marah. Itu malah bagus. Dan nggak hanya marah-marah aja ya. Actionnya juga terpantau. Jemput bola. Jemput Turun. bola. Iya. Kita biasa main futsal, Pak. Bola kemarin kita lari, Pak. Jadi itu ya teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Jadi beberapa informasi perihal lanjutan di part 2 kemarin. Dan hari ini saya mau sedikit membahas perihal ada beberapa gagasan dari pihak-pihak pemerintah terhadap usaha mikro kecil UMKM. UMKM di masa pandemi ini. Tapi sebelum saya membahas itu dengan beliau, dengan Gus Ai, saya dapat informasi jenengan aktivitasnya juga lumayan sibuk ya, Gus ya. Selain di DPR apa aja, Gus? Saya di DPR juga di founder Gerakan Santri Milenial ya. Nah, itu Juga. coba Hakam ceritain lah kenapa bisa ada itu, jenengan bisa masuk di dalamnya gitu Oh, maksudnya. iya. Gitu, Gus. Ya. Dulu itu saya menjadi panitia Hari Santri Nasional. Brand ambassador. Ketua Oh, panitianya. ketua. Bukan brand ambassador. Ketua. Tapi juga plus kayaknya ya, plus brand ambassador Iya. ya. Semua meme itu ada foto saya soalnya. Makanya. Tapi itu cuma atas kerja bareng sih, kerja bareng Iya. dengan teman-teman AIS Nusantara, Alus Iya. Informasi Santri Nusantara yang Tahu. bergerak pada media itu. Iya. Jadi juga seperti waktu itu banyak sekali yang tema kita waktu itu kan memang saya menginginkan terkait dengan kemandirian Nggih. terkait ekonomi di Oke. wilayah pesantren dan santri-santri. Karena santri itu sudah punya jiwa ketahanan kemandirian saat di pondok. Bisa. Oke. Betul. Saat di pondok kemandiriannya sudah nggak ada orang tua, Oke. bagaimana berinteraksi dengan orang. Terkadang ada yang juga yang punya ekonomi, ada jualan. Teman saya Iya. juga ada jualan untuk ini pulpen. Jadi tahu melihat teman-temannya butuh pulpen. Akhirnya dia kulaan pulpen, Mas. Oh. Terus dijual. Ada seperti itu kan model kemandirian secara Iya. dan itu juga dengan yang lain-lainnya banyak seperti itu. Oke.
menginginkan di wilayah semua Indonesia, teman-teman santri pesantren kita adakan terkait dengan semangat hiroh untuk perjuangan terkait dengan kemandirian ekonomi. Ya, alhamdulillahnya setelah waktu hari santri kita mendirikan karena milenial, kebanyakan teman milenial kemudian gerakan santri milenial berhubungan dengan baik itu ekonomi maupun teman-teman yang berhubungan dakwah di semua ini ya, teman-teman santri milenial, terutama karena itu salah satu akan menjadi sarana fasilitas dan juga kebangkitan tidak hanya sekali keilmuan tapi juga ekonominya, secara ekonomi juga paham, juga melaksanakan itu waktu itu. Kita awal kita ingin mencetuskan di semuanya, dan alhamdulillah semua sekarang sudah banyak sekali di pesantren yang beberapa santri yang kuliah di luar negeri gitu-gitu ya Gus di luar ya. negeri. Kemarin responnya bagus teman-teman santri luar negeri, kita mintai ucapan, kita mintai ucapan juga, kita mintai bagaimana mereka bisa sampai meraih ke luar negeri, santri tapi go internasional, santri sarungan tapi go internasional. Nah itu. Jadi jangan minder kalau jadi santri. Jadi bisa go internasional. Ya kan? Berarti itu habis dari ketua Hari Santri Nasional akhirnya membentuk gerakan santri milenial itu ya, sebagai founder ya, sebagai pendiri. Aktivitas lain sekarang juga di salah satu jajaran ketua Pagar Nusa Pusat. Waduh. Sakit silat itu. Oh, bisa. Silat bisa. Silat apa? Itu Dragon Ball. Saya Pak berubah itu bisa. Bisa lupa. KMG itu bisa Pak. Ya. Jurus pukul lari. Jurus pukulan. Tai Chi Master kita bisa baca bukunya maksudnya. Oh, berarti aktif di Pagar Nusa, pengurus pusat hari ini ya? Di pengurus pusat Pagar Nusa, juga di Robita Umat Islami. Alhamdulillah. Saya dapat informasi katanya jenengan juga punya warung kopi ya? Iya. Saya kemarin di Jakarta warung kopi. Di Jakarta? Masih di Jakarta. Itu di Jakarta mana? Gus, lebih tepatnya? Daerah Meruya. Namanya AI Kopi. Namanya AI Kopi. Bukan nama saya, bukan AI. AI Kopi itu singkatan dari kepanjangan Alangkah Indahnya Kebersamaan. Keren nggak? Padahal yang ngomong sendiri kesendirian, Pak. Alangkah indahnya kebersamaan, Bob. Harus bareng-bareng. Tapi ownernya sendiri. Masih sendiri dalam keramaian, ramai dalam kesendirian. Bagi kalian yang pingin follow, mau lebih kenal lagi, nanti kita tulis di bawah sini ya. Nanti kalian bisa kepoin. Nggak pernah dikunci soalnya. Jadi pengusaha juga, politisi, organisatoris, bisa dikatakan begitu kan? Iya, belajar di semua lini lah. Pengasuh pondok pesantren? Belum. Belum, Mas. Belum. Kan biasanya ngajar ngaji. Ya ngajar ngaji aja sebagai tugas bagi keluarga pondok lah gitu aja, tapi bukan pengasuh kita. Yang kalau pengasuh itu ada sepuh-sepuh mohon pengasuh. Yang muda juga ada yang muda juga. Hal baru apa yang jenengan lakukan di jangka dekat ini, Gus? Apa mungkin? Yang saat ini sih kita concern memang terutama di DPRD provinsi nih Mas. Sebenarnya di DPRD provinsi kita di komisi B, itu concern terkait dengan UMKM gitu. UMKM pas era new normal. Itu kita lebih fokus ke situ karena kita melihat bahwa salah satu pondasi kekuatan ekonomi di Indonesia itu adalah UMKM, Mas. Betul. Jangan nunggu mati baru dikasih. Betul. Kata Pak Jokowi gitu. Jangan nunggu mati baru dikasih. Iya. Padahal kemarin sama pandemi banyak yang mati. Lah itu. Dikasih pun belum. Karena ditahan ternyata. Iya. Jadi apa Gus terobosan dari Komisi B, teman-teman anggota provinsi Komisi B ini? Iya. Kita sudah komunikasi dengan teman UMKM ya. Walaupun memang dari Dinas UMKM itu ada pelatihan memang secara webinar ya, secara online ada itu. Pelatihan dari UMKM Jombang itu ada. Jombang, provinsi Jawa Timur. Di klinik UKM Jatim itu ada. UMKM. Tapi kan tidak hanya sekedar itu juga, tapi harus ada dorongan strukturisasi untuk juga pemberdayaan UMKM-nya selama ini dalam kondisi yang
sangat-sangat berhenti. Berarti Baik kan itu- pastinya butuhnya ada sinergitas antara pihak terkait dengan teman-teman legislator pastinya, betul. ya kan? Iya. Jadi sekarang gimana kita bisa mencari data orang terdampak gitu Iya. loh, kalau kita nggak turun langsung, Iya. ya kan? Padahal diakui maupun tidak mereka tetap butuh support dari kita, dari jenengan, dari pihak pemerintah terkait, yaitu Iya. ojo ngenteni bangkrut dan gak duwe apa-apa baru diwangi gitu loh Iya, maksudnya. betul. Nah itu apa fasilitas apa Gus yang sedang jenengan usahakan buat mereka? Iya, kita mengusahakan untuk supaya di wilayah provinsi dengan kan pasti mempunyai data UMKM itu. Pasti. Dari situ supaya koordinasi juga kabupaten dan Iya. kota. Berarti UMKM Nah kan nanti yang- dulu Gus, bahwasanya saya yakin informasi ini sangat minim sekali, Nggih. ya kan? Karena tidak adanya sosialisasi. Sosialisasi. Lah, maksudnya dengan adanya konten ini kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke dinas terkait perihal masalah kalau memang UMKM atau usaha jenengan, usaha kalian semua terdampak itu bisa koordinasi dengan pemerintah terkait pastinya. Nggih. Nah, atau enggak ya bisa DM Gus Ai bisa. Nggih. Gus kulo niki lagi kesusahan, ojo utang. Keliru. Kalau hutang keliru, ya kan? Tapi Gus Ai memberikan informasi dan arah. Oh, iki loh Mas, Saman harus ke sini dan lain sebagainya. Lah itu Gus ya. Iya. Dilanjut Gus. Nanti kita komunikasikan dengan dinas yang terkait. Ah, Karena memang yang saat ini selain pendidikan maupun kesehatan, yang perlu menjadi ketahanan adalah terkait dengan ekonomi, Mas. Iya. UMKM itu salah satunya kita juga mendorong untuk dinas supaya sosialisasi Iya. secara masif, tidak hanya sekedar di wilayah media sosial aja. Media Nah. sosial memang ada di dinas provinsi, ada Instagram juga ada, di klinik KUKM Jatim Iya. itu ada. Tapi nggak semua bisa mengakses itu. Betul, tapi harus ada menggandeng lah juga, Iya. menggandeng teman-teman UMKM dan juga anak muda, baik itu di wilayah kabupaten, kota, Iya. untuk mensosialisasikan terkait dengan pembenahan UMKM yang butuh untuk dibantu. Tapi itu ada sudah ya Bos. Ada, Untuk bisa kita akses. bisa Nah, diakses. itu. Jadi kalian nggak usah ragu. Nanti Gus Ai juga bisa bakal bantu untuk Iya. menjelaskan arah kemana kalian harus mencari support dan bantuan itu. Jadi cukup konkret sebetulnya Gus ya. Sebenarnya iya. Sebetulnya cukup konkret, tapi serapan informasinya ini sangat minim karena sosialisasinya juga nggak. Sosialisasinya memang itu yang paling penting, sosialisasi. Iya. Sosialisasi tidak bisa sendiri. Saya kira semua dinas itu bagaimanapun tidak bisa sendiri, Mas. Iya. Harus menggandeng. Kalau sekarang zamannya sudah mengetahui semua berubah ke daring, Iya. masih tetap old. Iya, Paham? paham. Supaya daring tapi masih tetap yang hanya zaman-zaman dulu aja. Zaman bahula tetap nggak bisa. Gembur-gemburkan dorang daring-daring, tapi Iya. nggak pernah bagaimana supaya sosialisasi dengan daring. Yaitu ajak teman-teman yang punya influencer yang Iya, anak muda. anak muda. Tapi ternyata belum dilakukan secara maksimal. Di juga. Jombang ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Saya juga nggak pernah dengar itu Di Jombang dinas terkait. belum ya? Nggak sama sekali malah. Duh, iya dah. Iya. Ya semoga segeralah. Oh iya. Setelah mendengar kita diskusi ini Iya. segeralah. Pak Kepala Dinas itu mohon diperhatikan. Segera. Karena ada yang sangat menggelitik pada saya itu Iya, sejauh kenapa? apapun kamu pergi, Pak, pastikan Jombang tempatmu kembali. Kok Kalau malah- memastikan Jombang tempatmu kembali, ya Nah. ini dilakukan. Biar Oh, yang terbaik buat kabupaten kita pastinya. iyalah, kok kota kita tercinta. Tapi saya kan yakin. terkadang itu ya sih butuh moro gitu loh. Kan keliru gitu loh. Terkadang hal-hal semacam itu kan bahwasanya kita harus ke sana tanya apa yang secara prosedural. Biasanya kan nek wong biasa-biasa kados kula nih kan males ruwet ya Gus. Nggih. Ya kan? Problemnya kan terkadang di situ. Nggih. Kita ke dinas terkait, tanya baik-baik, malah nanti penempaan dan persepsinya keliru. Gitu-gitu kan. Nggak ditanya, katanya kita sudah ngasih informasi, ternyata nggak ada yang daftar, nggak ada yang Nah. respon, ditanya keliru. Makanya itu kan harus ada suatu, emang kemarin yang juga digemborkan juga kita perlu untuk reformasi birokrasi. Maksudnya reformasi birokrasi yang ada itu saya yakin ada beberapa sudah mulai bagus.
Ada beberapa yang mulai bagus dan menggunakan kesederhanaan dalam aturan-aturan mempermudah Iya. untuk menjangkau apa yang diinginkan. Nah, itu. Ya, demi kepentingan masyarakatnya. Nah, itu sedikit informasi di wilayah UMKM buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Itu bisa saya tegasin lagi bahwa saya itu bisa kalian akses, Pak. Serius. Nggih. Ya. Sangat bisa. Sangat bisa ya, Sangat Gus ya. bisa. Kita mau bahas apa lagi nih, kayaknya udah mau habis bahasan kita. Ya. Apa lucu-lucu aja? Menarik itu. Hah? Semuanya juga lucu ini, Pak. Jadi selain di wilayah UMKM, jenengan di bidang komisi B itu di apa aja? Di bidang komisi D, di bidang komisi B saya ada di wilayah juga peternakan, perkebunan, pertanian, pariwisata. Kita bahas pariwisata aja. Oh iya ya. Saya udah nggak mau bahas yang lain. Kalau peternakan nanti kita ngomongin sapi ngapain? Pariwisata, Gus. Enggak apa-apa, sapi mau buat korban soalnya habis ini Idul Adha. Nah, kita bicara pariwisata, Oke. Gus. Kemarin saya sempat membaca artikel jenengan juga karena jenengan kemarin sempat ke Sumber Biru. Nggih. Wonosalam, leres. Sumber Biru, Wonosalam. Itu coba ceritain itu, Gus. Kok bisa nemu di sana itu gimana? Nah, alhamdulillah itu dari Wangsit, Pak. Wangsit media sosial. Iya. Kan sekarang Wangsitnya juga ada modernnya juga. Ada wasilahnya. Ya, saya tertarik dengan wisata Sumber Biru itu karena yang mengelola itu adalah termasuk dari BUMDes menjadi desa wisata, bukan milik pribadi atau milik suatu seseorang atau dengan manajemen itu enggak, tapi ini manajemen bersama oleh anak-anak muda dan Karang Tuna menjadi BUMDes masukan untuk desa. Itu kelebihannya kenapa saya tertarik. Kemarin juga saya ke sana itu kemarin saya ke sana ternyata bersih-bersih karena seminggu lagi mau buka. Dan bercerita alhamdulillah dengan bertemu dengan stakeholder dan bupati sebelumnya wisata diizinkan untuk buka dengan alhamdulillah karena beberapa daerah sudah mulai buka. Di Sumber Biru itu pengelolanya dan juga pelakunya itu gotong royong bareng-bareng dari desa. Desa. Desa BUMDes, bukan milik pribadi. Itu yang menjadi menarik sebenarnya. Dan cukup milenial banget, Instagramer banget juga di sana. Instagramable. Instagramable banget. Ke sana. Teman-teman dari kalau opening. Ya, ini udah opening ya begini. Kalau teman Jombang kalau ada yang belum ke sana, wah, kesalahan berarti ya. Jenengan aja udah ke sana, masa kita belum? Kita harus mencintai, Pak. Jombang salah satunya juga datanglah ke sana. Iya. Menurut jenengan, cara memaksimalkan potensi pariwisata biar bisa dilihat orang. Karena begini ngapunten sebelumnya. Jombang ini kan terkenalnya satu kota santri. Yang kedua paling acara cuma kenduren tok. Ya kan? Maksudnya kan ada beberapa wisata yang memang itu sangat menarik. Lah itu bagaimana, Gus? Gak masuk kalender apa? Wisata Jawa Timur. Itu. Coba untuk memaksimalkan potensi itu loh, Gus. Yang kemarin masuk kalender wisata Jawa Timur itu yang Kampung Jawi. Ya. Itu ada masuk. Memang yang event-event yang nasional. Itu juga kemarin saya dengan dinas pariwisata, dari dinas pariwisata menjelaskan Mas sudah komunikasi juga dengan kabupaten kota. Jadi dari provinsi itu berkoordinasi dengan dinas-dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota untuk juga mendata menyetorkan event-event yang ada di kabupaten kotanya. Dengan batas waktu ya, karena harus diulang. Tapi kan ada beberapa seperti Banyuwangi yang jadi Jombang ya hanya masih belum. Maksudnya nggak ada nilai kemasan yang menarik gitu loh. Itulah butuhnya kerjasama dengan teman-teman yang kreatif, anak muda dan influencer. Kaget tak kira ngomong jangan zaman. Saya itu kaget, Pak. Saya itu kaget. Maksudnya itu saling menghormati, saling menyayangi, makanya. Jadi begini, ada beberapa konsep pariwisata gitu. Kita sedikit diskusi. Yang sempat Hakam tahu itu di beberapa kota kabupaten bagaimana untuk bicaranya memaksimalkan potensi pariwisata. Itu dengan melakukan city branding. City branding. Jadi city branding itu
kan sebetulnya city branding ini kan identity. Nggih. Jadi kemasannya itu city branding itu berdasarkan riset di Jombang itu ada apa aja, Betul. ya kan? Yang itu menjadi platform di Dinas Pariwisata. Betul. Jenengan wisatawan selamat datang di Jombang, mau cari apa? Ya, Nah. betul. Kalau wilayah budaya itu ini, Hmm. pariwisata ini. Tapi itu sudah berdasarkan riset dan memang Berdasarkan riset. sudah diboomkan bahwasanya ada identity city branding berdasarkan riset ini tadi. Tapi kok nopo kok gak ditiru nih lho. Ya, nggih. Padahal yang alhamdulillah di Jombang kita tercinta itu kan banyak sekali kampus, Mas. Kampus besar-besar. Teman-teman juga banyak sudah ahli riset di luar, di teman-teman Jombang ada di luar sangat welcome sekali untuk kalau membantu terkait dengan pemberdayaan kapasitas terutama di Jombang. Andekan saya menjadi pemimpin Jombang ya, Mas. Iya. Andekan. Amin. Amin. Enggak, saya ada tapi pemikiran begini, gini, hanya simpel nanti dulu upacaranya kita jam malam. Syukuran malam. Masalahnya upacara malam. kalau minta tanda tangan jam 2 malam. Malam. Kita bangsawan. Kalau mau ketemu pagi itu sangat tidak mungkin. repot. Coba Gus terus. Nggih. Jombang itu banyak sekali. Kemarin saya juga dengan wali murid itu juga ya. Kemudian wali murid. Salah satu tambahnya sebelumnya saya juga ada komunikasi. Pondok pesantren di Jombang, ini santrinya itu ribuan, Mas. Betul. Dan pondok pesantren yang tidak besar ya. Iya. Yang kecil-kecil juga banyak. Iya. Ya. Saat ada orang tua nyambangi, ini yang salah satu contohnya, nyambangi anak putra putri pondok, setelah pondok di Danyar gitu ya. Terus setelah itu ingin ngajak keluar. Nah, itu loh. Saat keluar orang tuanya, nang dina, ya anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Foto-foto nopo. Akhirnya kalau mau renang diajak ke Mojokerto. Renangnya tidak Mojokerto. Iya. Kalau mau makan yang enak, ya beberapa sidik yang Kediri. Jombang banyak kulinernya enak-enak. Sebetulnya. Tempat wisatanya sangat bagus. Kenapa kok enggak? Karena enggak tahu. Nah, berarti kan nilai komersil dan promonya juga. Tapi ternyata efektivitas ya yang sempat Hakam bahas tadi itu city branding. City brandingnya betul. Itu berdasarkan riset. Jadi memang ada outlook buku jelas gitu loh. Berdasarkan riset dari beberapa peneliti. Lah itu nanti bisa jadi print out untuk kepada calon-calon wisatawan bahwasanya ini loh yang ada di Kabupaten Jombang. Menjadi peta-peta wisata. Betul. Jadi ada tulisan visit Jombang ini jelas gitu loh, bukan tulisan. Ada tulisannya tuh? Ya katanya sih begitu. Gitu loh. Friendly apa lah ya. Tapi nggak ada gitu loh. Iya, saya juga visit ya. Visit. Ya kan Bob ya, benar kan? Tapi nggak ada nilai literasi asli bahwasanya menjelaskan bahwasanya ini tuh ada berdasarkan sumbernya ini, itu nggak ada. Paling nggak ada di buku maskapai penerbangan lah ya. Lah ya abot lah. Maskapai penerbangan gak kudu maksudnya. Itu bisa ditaruh ke semua dinas, ke semua sekolahan. Bisa, masalah penerbangan bisa. Jika saya jadi pemilik angkasa pura. Ya, Garuda Indonesia. Nah, itu berarti nilai bagaimana caranya kita meningkatkan potensi pariwisata ya harus ada kerjasama. Betul. Kan banyak contohnya Mas, pariwisata yang ada di kenapa di Batu dan lain-lainnya itu kan sudah tahu ada mapnya, mesti penelitian titiknya. Terus ya nanti juga pasti akan senang lah teman-teman yang Instagramer, influencer maupun yang di media sosial, YouTuber dirangkul sama dari birokrasi, dari lembaga merangkul bersama bareng-bareng suweneng Mas. Saya kira karena kecintaan pada kotanya sendiri. Begitu juga di kota lain seperti itu sebenarnya. Jadi kemarin itu sempat lucu city brandingnya Madiun itu Madiun Kota Gadis. Dan itu ada risetnya keluar. Saya pikir gadis itu apa? Perdagangan dan industri. Ternyata. Tapi kan bikin menarik. Karena melalui kenapa harus keluar gadis? Ada risetnya, kita bukan gadisnya, biar semakin menarik. Ternyata Madiun adalah kota perdagangan dan industri. Menarik, gadis. Ya mungkin
semoga ada hikmahnya lah obrolan Insya iseng Allah, insya ya, Allah Gus, pasti ya. ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya, Mas. Mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Buat kalian yang masih pengen kita mau bahas apa lagi, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube kita atau di kolom komentar Instagram kita Info Jombang. Matur suwun sangat atas waktunya. Sami-sami matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.